Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend with Happy Lova. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di agenda rutin kita live Instagram. Pagi ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Vera Privatamasari. Nah, beliau ini seorang womanpreneur ya. Nanti kita bisa sharing-sharing nih dengan beliau ya, tanya-tanya nih apa aja nih yang produk-produk yang beliau ini ya, yang beliau jual, pengalaman-pengalaman bisnisnya. Dan beliau ini saat ini sedang membangun bisnis, salah satu bisnis beliau yang sedang berjalan, yaitu kedai kopi ya. Nanti kita akan sharing juga dengan beliau terkait membangun kedai kopi dari ide hingga eksekusi, karena kan tidak mudah ya untuk membangun bisnis offline seperti itu. Dengan ini ya, apa namanya, biaya dengan apa, kapasitas tempat yang memang perlu dipersiapkan, waktu dan lain sebagainya, tidak seperti jualan, tidak seperti bisnis online ya. Nanti kita tanya nih ke beliau bagaimana pengalaman beliau membangun bisnis kedai kopi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, nanti kita langsung kita sapa aja ya Kak Vera nih. Nah, Kak Vera, ya sebenarnya makasih banyak. Makasih banyak di minggu pagi ya. Ini ya, akhirnya kita ngobrolin bisnis nih. Nah Kak, mungkin sebelum kita mulai, teman-teman nih ingin tahu dulu nih Kak, apa sedikit latar belakangnya Kak Vera nih, stay di mana seperti itu. Nanti mungkin kan di ending juga nanti kita kenalin nih ya bisnisnya Kak Vera. Siapa tahu nanti teman-teman yang tinggal di sekitar sana atau kebetulan lewat nih di sekitar tempatnya Kak Vera, nanti bisa mampir tuh ke kedai kopinya Kak Vera. Ini stay-nya di mana nih Kak Vera? Sekarang stay-nya di Magelang Kak. Di Magelang. Oh, sekarang di Magelang memang. Kedai kopinya juga di Magelang, Magelang ya? Yang satu ada di Magelang Kabupaten, yang satu ada di kota. Oh, wah, udah ada cabangnya ya Kak ya, Masya Allah. Iya, sudah buka 2 cabang, Masya Allah. Iya. Nah, ini dibangunnya sendirian apa bareng pasangan? Bareng dong. Kalau sendiri agak mas-masan. Bareng ya. Bareng. Iya. Sama suami gitu. Ini sekalian cerita aja ya awalnya ya. Iya, boleh. Sama Kak. Langsung belum ditanya tapi udah cerita. Oh iya, enggak apa-apa. Kalian awalnya ya. Gimana Kak? Bisnisnya, brandnya ini dibangun tahun 2016. Dulu bareng sama teman yang sekarang udah nggak jadi temen, sekarang jadinya suami. Oh, wah. Itu surprise jadi suami. Kalau nggak jadi suami itu jadinya bisnisnya udah dibagi 2 sama temen. Iya, berarti nggak ini ya Kak ya, apa namanya, membangun bisnis dulu baru nikah ya Kak ya, kemarin di iya, karena nikahnya 2018 itu. Ya, bisnisnya 2016 gitu. Kebetulan backgroundnya sama-sama di kopi, emang udah di kopi gitu. Itu dulu di kopi dari 2012, dulu jadi barista gitu. Waktu masih zaman kuliah, sambil part time gitu, kita ngebar jadi barista gitu. Jadi emang backgroundnya sama-sama kopi. Terus ya udah keterusan gitu kan. Akhirnya di 2016 itu tuh udah kerja di kopi juga, kita sama-sama masih kerja di tempat orang, kita kerja, tapi terus karena seneng banget gitu ya, maksudnya kayak terus punya koleksi alat kopi sendiri, terus juga suamiku yang dulu belum suami itu belajar lebih lanjut tentang roasting kopi, jadi ya udah kita bikin itu brand ini gitu. Iya. Masya Allah Kak, ini surprise banget sih Kak. Emang bisa gitu ya. Allah, ini pertama kali saya jodohnya. Pertama kali ini
bener-bener. Oh iya ya. Oh ternyata ini ya Kak, dari awal Kak Vera dan pasangan sama-sama suka di ini ya, di dunia Iya. perkopian gitu ya Kak ya. Malah Mm. pengalaman kerjanya ya Mm. di tempat kopi ya, Iya, pengalaman jadi iya. barista gitu ya Kak ya. Betul. Iya iya iya. Itu berapa lama sih Kak pengalamannya Kak Vera ini kerja apa part time itu di Kalau tempat kopi itu? kerjanya sendiri tuh sebenarnya dari 2012 sampai sampai ya terakhir resign itu 2019. Jadi sembari waktu bisnis ini dibangun, itu tuh kita nggak bener-bener udah bisnis doang gitu, tapi kita masih kerja gitu kan. Nah, ini juga nanti mungkin berhubungan sama gimana cara nyiapin mau berbisnis gitu loh. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung bisnis, kecuali memang modalnya semiliar-miliar dan triliun-triliun ya, gitu ya. Jadi kita memang benar-benar masih kerja di orang, tapi kita mulai membangun bisnis itu pelan-pelan gitu. Jadi benar-benar kita nggak kerja sama sekali, kayak udah lepas gitu, benar-benar punya usaha ini pure gitu, nggak kerja itu ya 2019 itu ya. Oh iya iya Kak, berarti Kakak sama pasangan ini sama-sama 7 tahun ya Kak, apa pengalaman kerja di dunia perkopian Kerja ya, di orang, kerja dengan kerja di orang orang lain ya Kak. jadinya dari 2012 Kerja di orang. sampai 2019an itu. Suamiku tapi dulu Iya, iya, suamiku dan udah duluan ya hampir sama lah ya sekitar itu. iya iya. Nah Kak, kenapa ya Kak ya, dari banyaknya tempat kerja yang Kak Vera pilih waktu itu part time-nya itu di tempat kopi? Apakah karena rasa sukanya Kak Vera ke kopi, atau karena memang tidak ada yang lain gitu, atau yang paling dekat dengan tempat kuliah gitu Kak? Sejujurnya karena dulu kalau waktu kuliah kan sukanya kayak ngerjain tugas atau ngumpul sama temen-temen kan di tempat kopi ya gitu. Nah dulu ya karena seneng juga di nongkrong gitu ya istilahnya, atau ngerjain tugas, terus kayak enak kayaknya kalau kerja di kafe gitu atau kedai gitu ya, bisa bikin kopi sendiri atau bisa minum kopi sendiri. Cuman sebatas itu aja sih sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya Iya. nggak Itu berarti kepikiran juga dulu kayak ternyata sejatuh cinta itu sama kopi gitu. iya. Berarti di Magelang juga ya Kak? Enggak Tempat sih, kuliahnya Kak Vera dulu ya di Kak ya? Jogja kita. Di Jogja. Oh Iya di Jogja. Jogja. Jadi 2012 sampai 2019, akhirnya pindah ke Magelang itu 2020. Gitu. Oh alah. Iya. Nah, Kak, apa sih Kak yang ngebuat Kak Vera jatuh cinta sama kopi? Aduh apa ya? Ini sering excited gitu. Yang ngebuat excited dengan ini, dengan kopi nih Kak. Soalnya kan ada banyak produk ya. Apa karena memang terbiasa dengan kopi, atau karena memang merasa ada manfaat tersendiri gitu Kak dengan produk kopi? Ini ada si bocil. Kenapa ya jatuh cinta ya? Karena banyak sih. Selain ya emang karena jadi suka minum kopinya sendiri itu awalnya, karena juga awalnya tuh bukan kayak yang suka kopi hitam atau gimana, terus karena dia kerja di kedai itu kan jadi tahu tuh ternyata jenis-jenis kopi tuh banyak, ternyata kopi yang kayak beneran kopi yang kualitasnya bagus kayak gitu tuh, jadi banyak hal yang bisa dikulik dari kopi tuh loh Kak. Jadi kayak penasaran, terus tiap nyobain kopi ternyata rasanya lain-lain nih, kopi yang istilahnya yang kualitasnya bagus, specialty gitu kan. Taunya dulu kalau sebelum kerja di kedai itu kan taunya sachet aja ya yang di warung gitu tinggal seduh gitu kan. Ternyata kan ketika kita masuk di kedai gitu kan prosesnya panjang gitu kan, kayak kopinya tuh masih dari biji, harus digiling dulu, harus diolah dulu, kayak ini alat-alat di belakang ini tuh harus digituin gitu kan. Jadi kan ternyata nggak sesimpel tinggal sobek langsung tuang air panas aduk-aduk gitu. Jadi karena banyak hal menarik di sekelilingnya sebenarnya, itu yang bikin experience-nya itu kok lucu gitu. Gitu sih. Iya. Nah, Kak Vera sendiri ini memang
dari keluarga pebisnis bukan? bukan. Kalau dari latar belakang keluarga Jadi Kak? bapak ibu aku tuh PNS, justru malah tenaga kesehatan. Ibuku perawat, terus bapak aku juga kerjanya PNS gitu. Jadi ya lumayan sih awal dulu pasti juga tahu kalau orang tuanya udah PNS gitu, anaknya tiba-tiba berbisnis gitu juga mesti ada ini ya. Iya. Apa ya? Shock gitu juga ya mungkin awalnya, tapi sekarang juga udah oke aja. Suami juga gitu, bapak ibunya juga nggak apa bisnis juga gitu. Bentar Mbak. iklan anakku. Ya, okay. Iya, oke aman Kak. Dilihat dulu. Tersedak. Ini aku lagi didampingin anakku soalnya ini nge-live-nya. Iya, aman, enggak apa-apa. Biasalah Kak, ngerti lah. Emak mesti banyak yang ini, banyak yang disambi-sambi nih, apalagi kalau udah udah paham. Oke, nah. Lagi sakit ya Kak ya? Udah sembuh sih, kemarin sempat sakit. Sekarang udah membaik, udah recovery. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kak, jadi apa aja Kak yang perlu dipersiapkan untuk membangun bisnis kedai kopi itu di awal-awal? Kalau dilihat trennya sekarang ya, kedai kopi apa yang harus disiapkan, yang pasti sih selain modal, karena modalnya kalau kedai pasti harus butuh modal ya. Tapi konsep juga harus dipersiapkan sih Kak, karena kalau sekarang kan kedai kopi itu konsepnya macam-macam banget ya. Dan itu sih yang menurut aku harus dipikirin banget buat owner tuh, apa sih yang mau jadi selling point-nya gitu kan, biar lain gitu daripada tetangganya atau yang, karena itu akan ngaruh ya gitu. Yang pasti sih modal dan konsep sih ya. Gitu. Iya, value ya Kak. Apa nilai di kita gitu ya Kak ya, dibanding orang lain kayak gitu ya Kak ya. Dan itu hubungannya dengan konsep tadi ya Kak ya. Iya. Iya, berarti memang harus banget ya Kak ya, ada modal di awalnya Kak ya untuk membangun bisnis kedai kopi ini. Sebenarnya kalau butuh modal juga bisa sih, kalau pinter nyari investor barangkali itu bisa loh. Iya. Kan ada benar tuh benar. Yang memang dia create pinter gitu, kayak idenya pinter, terus tapi nggak ada modal ya. Kalau zaman sekarang sih kayaknya bisa aja gitu, dengan dia guide orang dan investor kayak gitu. Iya benar Kak. Tapi ini ya Kak, cukup beresiko juga ya Kak ya, kalau sudah terkait orang lain ya Kak ya, kalau investor, karena kita sama-sama tahu ya Kak ya, kalau bisnis itu memang bukan 1 + 1 pasti 2 ya Kak ya, bisa kosong gitu, bahkan bisa min gitu ya Kak. Kalau investor kan jelas dia mau beresiko, bukan hanya untung tapi juga rugi. Kalau investor yang sebenar-benarnya investor ya gitu kan, kayak gitu. Iya benar Kak. Nah Kak, kalau konsep dari kedai kopinya Kak Vera sendiri itu gimana? Kalau konsepnya sendiri, kalau yang di rumah aku di sini yang di kabupaten itu kita pakai konsepnya slow bar gitu. Slow bar tuh jadi ada meja, terus di situ ada alat-alat manual brewingnya, terus kopi-kopi yang kita hadirkan itu emang kopi-kopi specialty-nya dari Magelang. Jadi emang tagline-nya Call Me Coffee, brandnya namanya Call Me Coffee, itu adalah Taste of Magelang Coffee. Nah itu adalah value-nya kita gitu. Jadi kita memang angkat kelokalan yang ada di sini gitu. Gitu. Jadi ya kesannya itu dari situ sih, dari apa, kita itu mengkurasi kopi-kopi yang ada di sekitar Magelang dan di Magelang sih kayak gitu. Kalau konsepnya itu jadi
Nah, di sini tuh slow bar, terus kemudian kalau yang di cabang yang di kota itu konsepnya open bar Kak. Jadi nggak ada pemisah antara atau biasanya kan ada barnya gitu ya, terus customernya di depan bar gitu kan. Nah ini kalau di yang di kota tuh konsepnya open bar, jadi orang bisa lihat bikinnya, terus kayak ya udah langsung hadir gitu. Kayak kalau masuk kedainya gitu langsung masuk loh. Oh ini nggak ada kayak coffee shopnya gitu, kayak maksudnya langsung masuk ke dapurannya kita gitu. Tapi yang utama sih ininya sih Kak, kita si kopi Magelangnya ini yang kita angkat kayak gitu. Iya, 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 iya. Iya, jadi khas banget gitu ya Kak ya, dibanding yang lainnya ya Kak ya. Nah Kak, kalau menurut Kak Vera nih Kak ya, idealnya ya Kak, idealnya itu minimal, boleh nggak sih Kak kasih bocoran? Minimal banget nih Kak. Kalau orang ingin buka bisnis ini, setidaknya ada modal berapa tuh Kak? Minimal banget Kak. Kalau dari pengalamannya Kak Vera, minimal banget deh Kak. Itu kalau boleh sih itu juga bocoran. tergantung sama ininya sih Kak, konsepnya gitu. Kalau kedai itu kan ada yang memang misalkan pakai alat-alatnya manual aja, atau mau memang pakai mesin gitu kan, maksudnya. Jadi tergantung, misalkan kalau minimal banget gitu ya, berapa ya? Di luar tempat ya, ini berarti kayak utilities aja gitu ya, peralatan dan bahan baku gitu ya mungkin. Iya. Kalau Benar, di luar manual tempat. aja ya mungkin di 50 cukup sih Kak. Iya, itu Iya. selain tempat ya Kak ya, Iya, beda tempat ya Kak untuk ya. manual aja ya Kak. Kalau udah kayak ada mesinnya kayak gitu-gitu ya minimal di 100 gitu. Iya. Heeh. Dan menurut Kak Vera cukup berisiko enggak sih Kak? Iya ya, karena aduh Kak, bentar. Ada iklan, anakku membutuhkanku, gimana dong? Enggak apa-apa Kak. Oh iya, Sebentar, enggak apa-apa. Di ini dulu. Boleh dong. Sebentar. Boleh. Oke. Ya, oke Kak. Oke, itu teman-teman tadi kita sambil nunggu Kak Vera nih ya. Buat teman-teman yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ke Kak Vera, boleh di kolom chat ya. Kita sambil nunggu Kak Vera. Jadi sedikit rekap ya, tadi yang Kak Vera sampaikan. Jadi Kak Vera ini mulai ngebangun bisnis kopinya ini mulai 2016 sampai sekarang ya 2024 tuh, berarti udah berapa lama tuh? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, udah 8 tahun ya, udah sekitar 8 tahun. Dan alasan membangun bisnis kedai kopinya ini karena beliau tuh sangat suka dengan kopi, dan rasa suka dengan kopi itu berawal dari pengalaman kerja beliau part time ketika kuliah di tahun berapa tuh kemarin, di 2012 sepertinya tuh beliau kerja part time di tempat kopi. Kemudian beliau akhirnya suka dan jatuh cinta dengan kopi, akhirnya memutuskan untuk membangun. I'm back. Oke, lanjut. Sudah kembali. Rekap. Oke, aman Kak. Nah Kak, terus Kak, ini sih Kak, apa namanya, kendalanya Kak Vera selama ngebangun ini kan udah lama banget ya Kak ya, udah 2016 itu ada kendala-kendalanya enggak sih Kak? Atau kendala yang paling ini deh Kak, yang paling kerasa banget Kak ketika kendalanya ini? Apa ya? Kalau ada sih kendalanya itu ketika kan kita kan berpartner ya Kak. Biasanya kan maksudnya kita punya vendor kayak gitu kan. Biasanya di situ sih, mungkin kalau misalkan vendor kita bermasalah gitu kan, kayak pengiriman apa telat, kita kan jadi nggak bisa jualan, itu kan juga masalah kayak gitu. Nah, yang manajemen stok kayak gitu tuh harus diperhatikan ya, kayak manajemen vendor juga gitu. Oh iya. Selain itu apa ya, SDM itu juga harus jadi salah satu PR juga. Kalau membangun bisnis kan pasti punya karyawan ya, kecuali kalau dikerjain sendiri oke ya, tapi kalau punya karyawan itu juga salah satu yang harus diperhatikan gitu. Itu sih kendalanya. Apalagi ya selain paling itu sih Kak.
Iya, iya, iya. Berarti memang perlu selalu evaluasi terus ya, Kak ya. Apalagi kalau masalah stok tuh. Sudah hubungannya sama stok, stoknya udah habis, ternyata pengiriman telat yang kayak gitu ya, Kak ya. Kalau udah ada SOP sih, insya Allah berjalannya lebih lancar ya. Walaupun nanti ada human error gitu ya, masih bisa diminimalisir gitu. Yang penting kan setiap apa ya, kita punya usaha itu kalau bisa tuh ada SOP-nya. Jadi misalkan kita punya karyawan tuh delegasinya itu lebih jelas gitu karena ada SOP-nya gitu. Misalkan masalah stok juga kan pasti udah pada tahu kalau ada SOP, misalkan ini barangnya kalau tinggal 2 harus order gitu. Jadi kalau ada SOP itu lebih enak gitu kan. Semua berjalan lebih lancar gitu. Jadi kendala-kendala yang ada di bisnis itu sebenarnya kalau bisa dikatakan bisa terselesaikan dengan ya kamu buat SOP. Insya Allah sih kendala-kendalanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya, benar-benar tuh, itu poin banget sih. Memang apa namanya, jika ingin berjalan lancar dan ingin terduplikasi itu penting bikin SOP seperti itu ya Kak. Apalagi jika memang kecuali itu katanya Kak Vera tadi ya, kecuali kalau bisnisnya mau dijalankan sendiri. Tapi kan idealnya ketika sudah memang ingin membangun bisnis dan bisnisnya mau dibangun dalam jangka yang panjang ya perlu diduplikasi ya Kak ya, bukan dijalankan sendiri terus seperti itu. Mungkin oke lah kalau di awal-awal membangun sendiri, tapi kan kalau sudah mau dalam jangka waktu yang panjang ini perlu diduplikasi ke orang lain ya Kak ya, agar bertumbuh gitu ya. Sustainability. Ya benar, benar. Nah, terus Kak, menurut Kak Vera sendiri itu lebih sulit mana sih Kak? Apa namanya, membangun bisnis atau kayak ngejalankan bisnisnya tuh Kak? Ketika udah ngebangun, meneruskan kayak gitu tuh Kak. Itu lebih sulit di awal atau ketika kayak udah berjalan? Tentunya kayak gitu? Kalau udah berjalan ya, Kak Vera sendiri ya. Tentunya kalau udah berjalan tuh kan, kalau bangun bisnis tuh kayaknya mungkin semua orang bisa sih kalau cuma mau bikin aja gitu. Tapi gimana menjalankannya, mempertahankannya, sustainnya kayak gitu kan. Nah itu yang harus kita ngulik terus itu juga harus tahu pasarnya, harus tahu perkembangan bisnisnya kayak gitu. Terus tujuannya jangka ke depannya mau gimana, 5 tahun lagi targetnya apa. Nggak mungkin kita stuck gitu aja itu. Kalau udah mulai punya bisnis tuh pasti kita harus berpandangan ke depan kan, kayak 5 tahun lagi nih bisnis ini kita harus punya apa lagi, 10 tahun lagi kita harus punya apa lagi. Karena kalau nggak kayak gitu ya udah stuck dan nanti lama-lama udah ketinggalan zaman, mati bisnisnya. Tapi kalau kita berpandangan ke depan terus, kita punya visi misi, kita punya tujuan lagi, aku pengen ini apa lagi gitu, terus sambil lihat tren bisnisnya apa. Nah itu yang sulit sih menurutku gitu kan. Soalnya kadang mungkin ada misalkan nih bisnis udah jalan bagus, terus ya udah di zona nyaman, ya udah gitu aja nih, lama-lama itu yang bikin ini sih sebenarnya. Jangan sampai terlena gitu menurut aku gitu. Benar. Iya benar, itu yang ngebuat akhirnya bisnisnya stuck dan tidak bertumbuh gitu ya Kak. Karena makin hari akan semakin banyak kompetitor gitu ya Kak. Ketika makin banyak kompetitor dan kita ada gerak, akhirnya kita yang jalan di tempat atau mundur kayak gitu ya Kak ya. Nah Kak, untuk bisa terus tuh Kak di prosesnya ya Kak ya, untuk bisa terus stay gitu ya Kak, terus stay jalan gitu, mengikuti perkembangan zaman kayak gitu ya. Hal-hal yang rutin kayak gitu ya, biasa Kak Vera dan tim lakukan kayak gitu di sana. Misalnya evaluasi atau kemudian ada kumpul dengan komunitas kayak gitu untuk sharing kayak gitu. Ada hal-hal kayak gitu enggak? Kalau secara internal sih untuk kita emang ada sih kayak meeting bulanan gitu atau 2 bulan sekali gitu untuk evaluasi kerja, dan juga biasanya kita cek masukan-masukan gitu kan dari karyawan juga. Jadi timbal balik sih dari kita atau dari staff kita juga gitu. Selain itu ada evaluasi. Selain itu juga ngikut beberapa komunitas UMKM gitu misalkan, atau komunitas apa itu memang ikut. Jadi tahu aja, biar tahu tren-trennya apa sih gitu. Terus kadang-kadang aku sama suamiku tuh jalan-jalan gitu
kayak ke kedai atau ke resto kemana tuh kayak mapping aja gitu. Oh sekarang tuh apa sih yang lagi tren di tempat lain, atau oh ramenya lagi apa kayak gitu sih. Jadi kita juga biar bisa lihat yang lain tuh seperti apa gitu. Iya. Nah Kak ini, oh ya kemarin itu Kak Vera kuliahnya berarti latar belakang kuliahnya juga bukan di bidang bisnis ya Kak Vera ya? Di bidang bisnis. Iya, pasangan juga bukan juga. Itu karena kita memang part time-nya gitu. Kak sebentar. Iklan lagi. Iya, oke. Wah, iya. Keren banget nih ya Kak Vera dan suami, mereka ngebangun bisnisnya padahal katanya ini ya, apa namanya, tanpa ini ya, pengalaman kuliahnya juga bukan, tidak ada background bisnis, dan dari keluarga juga bukan keluarga pebisnis juga nih Kak Vera dan suami. Oh ya Kak, jadi pengalaman bisnisnya ini benar-benar otodidak gitu? Iya sih, gitu kan dibilang otodidak, iya. Otodidak sih sebenarnya sama suami gitu. Iya. Dan Kak, jadi ada rasa takut nggak sih pas awal memulai gitu, di awal? Karena kan maksudnya dunia bisnis tuh bisa dikatakan dunia yang sangat baru gitu ya. Makanya untuk Kak Vera kita juga butuh kayak 3 tahun buat meyakinkan diri kita, aku dan suamiku, untuk benar-benar ya udah kita, itu kan butuh sekitar 3 tahun ya, karena kan ini mulai bisnis 2016 dan kita benar-benar nggak kerja di orang tuh 2019, jadi sekitar 3 tahunan ya kita membangun pelan dan kita lihat trennya, terus kita benar-benar yakin kita mau menjalankan bisnis ini secara utuh gitu. Ya gitu sih, tetap ada masa-masa takut takut iya gitu kan, kayak waduh nanti kalau bisnis itu kan pasti jualan ya, kita bilangnya kan jualan, nanti kalau nggak ada yang beli gimana, terus buat hidup gimana gitu kan. Tapi ya itu lagi-lagi kalau kita udah punya kita pertama udah punya market, punya value, pasti ya insya Allah sih jalannya bisnisnya gitu. Kayaknya aku sambil aku keren banget. Ngeracik kopi boleh nggak? Ini kan ternyata udah yang mau beli kopi. Barista aku soalnya datangnya jam boleh Kak di sini, jadi oke. Boleh Kak, oke Kak. Aku sambil bikin kopi. Boleh. Oke, siap. Ini jadinya Kak bikin kopi. Iya. Sambil biar teman-teman juga bisa lihat nih. Lihat Kak bikin kopi. Sebentar aku ngegiling kopi dulu sebentar. Oke. Tapi Oke, siap. Nah, ini kita sambil nunggu Kak Vera ini ya, bikin kopi nih. Sambil Mbak Kak Vera ini bikin kopi. Kita nge-live bikin kopi. Tadi juga, nah iya. Nah Kak, kalau Kak Vera sendiri itu yang digunakan tuh marketing offline atau online sih Kak? Sekarang online ya. Kalau sekarang online, offline-nya sendiri. Iya. Kalau dulu di awal-awal Kak? Kalau dulu ya marketingnya offline-nya tuh kayak nawarin ke temen aja gitu kan, kalau awal-awal dulu. Kalau sekarang sih udah online ya, selain lewat postingan, lewat Instagram gitu ya. Iya. Berarti dulu berawal dari ini ya Kak ya, berawal dari teman-teman dekat ya. Iya, nawar-nawarin langsung gitulah. Iya. Nah, ya benar tuh ya. Ini pengalaman buat ini instan juga ya buat kita ya teman-teman ya. Jadi memang seringkali kita itu kalau mau mulai sesuatu termasuk bisnis, kita tuh seringnya ngelihat hal yang terlalu jauh gitu, sampai hal yang deket itu kita sering lupa gitu, termasuk tentang market tadi ya. Market itu seringnya kita itu ngelihat market yang jauh gitu, yang kok ada orang yang beli, padahal kita punya relasi-relasi dekat yang mungkin sering kita lupakan, sering kita lewatkan. Aku sambil bikin dulu ya satu minuman. Oke, siap. Saya sambil ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. Nah, itu bagi teman-teman yang ada pertanyaan ya buat Kak Vera, boleh di kolom-kolom chat ya, silahkan. Nah, iya
itu tadi ya, beberapa hal terkait pengalamannya Kak Vera. Nanti kita masih ngobrol beberapa hal lagi ya. Masih ada yang pengen ditanya ini ke Kak Vera. Karena ini pertama kali ya kita Happy Lova ngobrolin tentang bisnis kopi ya. Baru pertama ini datengin bintang tamu yang bisnisnya itu kedai kopi nih. Dan yang ternyata memang tidak ada ini ya latar belakang bisnis sama sekali. Jadi memang benar-benar otodidak. Nah, melihat pengalamannya Kak Vera yang sangat otodidak gitu ya, dan suami dan Kak Vera dan suami yang sangat otodidak gitu ya, membangun bisnisnya, itu kan berarti sebenarnya kita semua itu ya teman-teman, itu berarti kan sangat memiliki kesempatan nih, siapapun di antara kita semua itu sangat memiliki kesempatan untuk berbisnis gitu. Bahkan meskipun kita semua tidak memiliki latar belakang bisnis, tidak memiliki latar belakang jualan seperti itu, kok dari pengalaman Kak Vera dan suami ya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis gitu ya, atau mungkin sudah jalan gitu ya di bisnisnya, tidak apa-apa kayak gitu, tidak apa-apa. Meskipun tidak ada latar belakang bisnis atau jualan ya sebelumnya, karena kan sering kali yang ngebuat kita tidak segera memulai gitu ya, ketika pengen bisnis. Teman-teman juga banyak kalau cerita, ini saya bisa enggak ya, ini saya mau mulai dari mana ya, seperti itu. Nah, bingung gitu karena ada pengalaman bisnis. Nah, mau mulai dari mana, saya itu selalu nyampaikan kayak gitu ya, kalau kita ingin memulai sesuatu termasuk bisnis tapi kita bingung memulai dari mana, saya tuh selalu bilang mulai dari apa yang paling dekat, apa yang paling mungkin untuk dilakukan saat itu, apa yang paling bisa kita lakukan, seperti itu. Jadi ketika kita pengen ya memulai bisnis, kita bingung memulai dari mana, kita bisa cek tuh tadi dari pengalaman Vera ya, dan ini relate ya dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang lain. Ketika kita ingin memulai bisnis dan kita bingung memulai dari mana, kita bisa cross check nih, saya sukanya apa ya, kayak gitu. Kalau Kak Vera tadi kan sukanya kopi, jadi memulai bisnisnya dari ya udah deh bikin bisnis kopi aja seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek tuh, misalnya teman sukanya masak, nah itu bisa tuh mulai dari bisnis masak, mulai dari bisnis kuliner, makanan seperti itu. Atau bagi teman-teman yang misalnya suka dengan dunia per make upan seperti itu, bisa dengan misalnya bisnis salon, atau misalnya jualan produk kecantikan, nah seperti itu juga bisa seperti itu. Jadi ya seperti itu ya, kalau kita bingung gitu ya mau mulai bisnis dan mulainya dari mana, kita bisa cross check tuh, aku tuh sukanya apa sih, seperti itu. Kita bisa mulai dari itu. Dan bisnis itu kan proses ya. Nah, dilihat dari prosesnya Kak Vera dan suami tadi itu juga lama juga katanya. Ada proses berpikir panjang juga selama 2 tahun gitu. Ini untuk membangun bisnis sampai akhirnya benar-benar memutuskan untuk berbisnis ya. Dan sekarang hitungannya 9 tahun ya, udah 9 tahun. Ketika kita mulai berbisnis, memang tidak ada satupun bisnis yang instan gitu, ketika ngebangun langsung jadi seperti itu, mesti butuh proses. Iya, ya. Bisnis yang butuh. Tapi benar sih, tadi memulai bisnis dari mana, benar banget, kayak dari yang disuka biasanya atau yang paling bisa gitu. Kalau kayak ibu-ibu gitu suka masak, ya udah coba bikin PO makanan apa yang khas di keluarganya, mungkin maksudnya nggak makanan yang udah banyak gitu, misalkan dia emang keluarganya tuh sering masak apa, terus itu emang khas turun-temurun dari nenek moyangnya gitu, dari neneknya ibunya, itu bisa banget jadi peluang bisnis gitu. Iya, asal ini ya Kak Vera ya, asal tidak ada ekspektasi di awal gitu ya, ketika memulai bisnis. Yang sulit kalau udah ada banyak ekspektasi di awal. Apa namanya? Ya sebenarnya kalau memang mau bisnis yang serius sih memang harus ada target dan ekspektasi. Tapi kalau mau memulai dulu pelan-pelan ya nggak apa-apa gitu. Ya dari kecil dulu nggak apa-apa gitu. Iya. Oh iya, kalau Kak Vera ini tim yang langsung ini ya Kak ya. Maksudnya emang tipe yang ini ya, kemarin Kak Vera dari pengalaman Kak Vera sama suami langsung idenya itu langsung ada banyak target gitu. Enggak. Itu pengen juga sih Kak. Itu enggak. Dengar cerita bagian itu enggak juga sih. Awalnya emang ya kayak tadi masih peralihan juga kan. Itu kan nyari apa ya, identitas bisnisnya sendiri sebenarnya. Walaupun awalnya kan kopi. Iya. Emang kopi, tapi kan dulu kan
ya apapun gitu ya, tapi makin lama makin kesini, makanya tadi aku lihat, aku sempat bilang harus lihat tren, harus lihat kondisi sekeliling. Makanya ketika kita ke Magelang, nah kita baru nemu nih DNA-nya kita gitu. Makanya apa ya potensi lokal yang bisa diangkat dari gitu-gitu itu kan, perjalanannya nggak langsung nemu dari awal 2016 itu enggak gitu. Memang makanya nggak apa-apa sih kalau awalnya mulai dari kecil dulu nggak apa-apa, tapi tuh kita tetap berprogres gitu, berprogres dan berproses gitu. Gitu sih. Iya, iya itu dia berprogres dan berproses. Nah, itu dia ya kata kunci berprogres dan berproses ya. Itu keren banget sih. Itu yang seringkali kita lupakan. Jadi bukan yang ketika kita jadi gini ya, bukan ketika kita tidak ada ekspektasi kemudian kita stuck kayak gitu, bukan juga gitu. Benar. Jadi sebenarnya tidak ada ekspektasi di awal itu untuk agar kita lebih mudah aja memulainya seperti itu. Nanti ketika kita sudah mulai, baru kita bikin step-step berikutnya seperti itu. Dan harus telaten itu kan Kak. Harus telaten apa sih kayak? Benar. Itu loh memantapkan jiwa dan raga dan hati gitu loh. Kadang soalnya kalau berbisnis itu tuh kan masih banyak godaannya ya, kayak duh yakin gak yakin. Nah itu harus telaten tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Tetap dijalanin gitu. Ya kalau tetap dijalanin teguh hati gitu. Itu sih. Apalagi peralihan ya, misalkan dari pegawai ke pembisnis atau pengusaha gitu istilahnya. Itu kan tadinya yang digaji tiap bulan terus jadi nggak ada gaji, itu tuh akan sangat berpengaruh gitu. Iya. Iya. Iya, kalau saya biasanya bahasa yang sering saya pakai stay di proses sih Kak, biasanya stay di proses gitu kan ya. Jadi meskipun hasilnya belum kayak sebanyak yang kita inginkan ya stay aja di prosesnya. Terus ya itu tadi, terus aja berproses, terus aja berprogres kayak gitu. Persisten gitu Kak, persisten itu. Ya, itu. Nah, Kak, berarti sepertinya penting support system itu penting ya Kak Vera ya. Kalau dari yang Kak Vera sampaikan barusan Kak Vera juga mention kata ini hatinya itu harus teguh nih, soalnya kan tidak mudah juga kayak gitu kan, dari yang awalnya pegawai terus kemudian harus jadi business owner. Business owner itu kan kita tahu lah ya gimana business owner itu, maksudnya harus nanggung pegawai, kerugian yang biasanya kayak nerima uang aja tiap bulan. Ini bukan hanya berpotensi tidak menerima gaji, tapi juga harus nanggung gajinya, harus menggaji orang-orang kayak gitu, harus nanggung kehidupannya orang-orang kayak gitu tuh. Berarti kan ini memang mental banget yang perlu dipersiapkan ya Kak, dan ini sepertinya butuh banget support system, iya enggak sih Kak? Kalau menurut betul banget sih, betul banget. Pertama ya kalau dijalanin berdua kan suami istri gitu tuh ya, kalau yang satu ngedon ya yang satu support gitu ya, saling support gitu kan. Itu juga ada banget. Selain itu juga doa orang tua sih. Menurut aku kalau masih ada orang tua itu juga menjadi jalan lancarnya apa yang kita kerjain gitu. Gitu sih. Iya benar. Jadi memang ini banget ya Kak ya, memang kayak penting banget emang support sistem ya Kak, support dari orang-orang terdekat ya Kak, seperti pasangan, keluarga, seperti itu ya Kak. Memang akan lebih sulit ya Kak ya ketika kemudian jalan sendiri dan tidak ada support kayak gitu ya Kak, dari orang-orang sekitar di bisnis ketika awal-awal membangun bisnis gitu ya Kak ya. Benar. Nah, iya balik lagi tadi sih Kak tentang ini ya Kak, marketing yang digunakan, marketing online dan marketing offline. Nah di awal-awal dulu kan pakainya marketing offline nih ya katanya di 2016 ya Kak ya. Berarti itu memang dari orang-orang sekitar aja, orang-orang dekat, relasi-relasi, karena memang ini ya Kak, udah pengalaman kerja lama, terus kemudian juga ada pengalaman kuliah juga di kampus, akhirnya relasinya memang cukup banyak Kak Vera dan pasangan gitu. Dari relasi-relasi yang ada berarti ya, yang di-sharingkan tentang bisnis kopinya Kak Vera. Iya benar. Awal-awal memang cuman teman-teman aja lagi kan, karena lingkungannya kopi gitu, jadi ya nawarnya ke teman-teman kopi gitu. Akhirnya kita tuh mulai ke online itu, mulai coba bikin di Tokopedia kayak gitu, biar orang lain lebih orang jauh bisa order kayak gitu tuh ya, paling dari situ sih kayak gitu.
Oh iya iya iya. Itu berarti mulai 2000 mulai berapa 2000 ya? berapa Kak ininya? Apa Kayak namanya? itu Mulai ke online tuh toko Kak. online-nya mungkin baru-baru kita di Magelang kok, kalau nggak salah. Lupa aku juga. Tapi udah di Magelang gitu. Jadi mungkin 2-3 tahun lagi. 3 tahun lalu. 2-3 tahun ini. Bentar. Iklan sebentar. Iya iya oke 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 Kak. Wah iya iya iya. Nah iya itu ya bener-bener. Jadi memang ketika kita pengen mulai jualan, bingung mau jualan ke siapa, kita bisa mulai dari relasi-relasi dekatnya kita seperti itu. Apalagi sekarang kan zamannya udah zaman teknologi banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung cross check tuh di WhatsApp-nya kita sedak punyanya kita relasi pastilah ada relasi di kontak WhatsApp-nya kita seperti itu. Kita bisa tuh mulai dari sana gitu ya. Mulai jualan dari relasi di kontak WhatsApp-nya kita seperti itu. Itu sih. Cumannya memang perlu ini aja sih, mungkin lebih slow aja kalau udah lama ada menjalin terus kemudian menjalin itu mungkin bisa lebih slow ininya promosinya gitu. Seperti itu. Nah, oke. Kak, selain di Tokopedia lah, aman. Maklum lah, mak. Jambi. Nah, Kak, selain Tokopedia di mana lagi Kak Vera ininya? Apa namanya? Sekarang Instagram aja sih, lebih ke konten ya. Lebih ke konten. Sempet sih beberapa kali pasang iklan apa sih Instagram Ads ya. Kayak gitu. Tapi kayaknya nggak terlalu ini yang kita lihat-lihat sambil lihat-lihat. Biasanya kan kita cari-cari yang paling pas, yang paling berpengaruh gitu. Kalau sekarang kayaknya konten itu tuh ngaruh sih. Konten Instagram, postingan gitu tuh sangat berpengaruh tuh di situ ya. Beberapa kali kita juga didatengin kayak influencer gitu juga ngaruh sih. Itu walaupun kita sebenarnya nggak minta mereka buat datang ke kita. Cuman kayak mungkin dari konten itu terus mereka nge-post dengan sukarela itu juga lumayan berpengaruh. Sekarang lebih fokus ke konten aja Kak. Benar iya benar Kak, itu karena sekarang memang zamannya memang konten kreator sih. Saya juga kalau sharing sama teman-teman itu memang mereka itu ya ini katanya sekarang ini memang apa-apa konten, mau jualan apa, mau promosi apa kayak gitu, kita perlu membangun kontennya kita. Dan konsep konten itu sama juga sih, bikin konten ya yang memang kita suka kayak gitu tuh, nggak usah terlalu banyak niru orang-orang sekitar gitu. Kayak apa yang kita suka aja bikinnya kayak gitu katanya. Nah Kak, ya berarti ketika ada momen-momen down gitu Kak ya. Kalau di cerita Kak Vera sepertinya kan ada ya momen-momen down ketika menjalankan bisnis. Ada nggak sih Kak momen-momen kayak gitu? Iya. Ada sih momen-momennya itu, cuman lagi-lagi ya support system yang saling nguat. Anakku nangis. diajakin lah iklan lagi, diajakin lah aja gak apa-apa. Oke, ya Allah, gitu banget ya emak-emak nyambi tuh ya gitu, ngurusin bisnis, ngurusin ini ya, ngurusin keluarga juga. Nah seperti itu. Nah ya dan kita lihat pengalamannya Kak Vera ya, berarti sebenarnya kita itu yang ini kan kalau Kak Vera malah bisnisnya udah yang kedai kopi seperti itu ya. Kalau sekarang kan banyak teman-teman ya bisnis yang nggak perlu sampai turun tangan sendiri, yang misalnya bisnis dropship seperti itu. Itu kan kayak tinggal promosi aja gitu. Itu kan bisa nyambi banget ya, bisa nyambi ngerjain kerjaan rumah, ngurusin rumah kayak gitu. Itu sekarang udah banyak banget sih peluang-peluang seperti itu. Terus kemudian juga produk-produk digital seperti itu. Itu jadi maksudnya tidak serepot yang seperti Kak Vera kerjain ya. Maksudnya kalau teman-teman juga ini ingin cari peluang bisnis yang memang kayak lumayan simpel nih, tidak seribet seperti Kak Vera nih yang perlu kayak turun tangan sendiri kayak gitu. Oke Kak. Banyak iklannya. Halo. Kebetulan di rumah cuma ini anakku nggak bisa aku titipin ke bapaknya atau ke ayahnya karena lagi pada sibuk semua. Minggu pagi itu saatnya kerja bakti. Pokoknya suamiku lagi kerja bakti, jadi anakku sama aku tuh.
Oh iya 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 iya. Oke 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 Kak. Nah Kak balik lagi tadi momen pas momen-momen ngedon itu berarti memang ini ya Kak ya. Berarti memang pasangan ya Kak ya yang ini ya yang nguatin kayak gitu ya. Ketika ketika ada momen-momen ngedon ngerjain Iya, bisnis iya, gitu ya Kak ya. bener. Partner bisnis dan pasangan sih yang paling utama buat apa harus support gitu. Iya iya. Kak biasanya apa sih Kak yang bikin down Kak? Maksudnya misalnya ketika kayak omset tidak sesuai target atau apa kayak gitu. Bisa salah satu Iya nggak itu Kak? juga termasuk ya kalau omset gitu. Kalau sekarang sih kayak mungkin yang banget yang bikin kayak kita hampir ngedown semua tuh ya masa-masa pandemi kemarin ya. Kan kebayang tuh Oh udah benar. nggak pegawai 2019 dan 2020-nya pandemi kan. 2019 akhir ke 2020-nya. Jadi cuman kayak setahun baru menikmati menjadi apa business owner Iya iya. setahun terus langsung pandemi dan itu tuh benar-benar Oh, iya. ini sih Iya. di situ sih yang diuji banget sih waktu itu kayak gitu. Setelah itu terlewati mungkin itu masa-masa yang paling Iya. krusial kayak apa apa ya beratnya udah mau bangkrut gitu ya karena bener-bener kan bisnisnya tuh bener-bener udah mati kayak gak jalan gitu tapi ya lagi-lagi support sama doa orang tua habis itu yang menguatin kan di situ aja sih. Habis itu kalau yang cuman kayak kecil-kecil gitu ada masalah internal gitu ya ya udah gitu udah kayak itu udah nggak ada guys banding sama yang masalah-masalah lalu gitu yang lebih besar gitu loh jadi kalau untuk apa yang bikin ngedown kecil-kecil gitu ya udah dilalui aja. Iya iya, benar-benar. Itu dia Kak masa-masa pandemi. Berarti kemarin tuh waktu masa pandemi hitungannya itu 1 tahun apa 2 tahun sih Kak kalau di tempatnya Kak Vera yang masuknya benar-benar stuck Iya, nggak jalan gitu Kak. 2 tahun, hampir 3 tahun ya malahan ya 2,5 ya bener-bener kayak eh Iya iya. udah kayak udah ini mau ditutup nggak nih, ditutup nggak nih kayak gitu. Kan sempat ada Oh, kayak gitu juga kan oh. karena bener-bener udah nggak ngerti waktu itu kan bener-bener apa dunia kayak kafe kopi gitu kan udah sampai diberhentiin kan Iya. nggak jalan gitu kan itu juga struggling tapi semua sih strugglingnya gitu. Hmm. Iya benar. Berarti akhirnya ya kalau boleh tahu akhirnya mengcovernya gimana tuh Kak pada masa itu kayak gitu? Apakah apakah dengan menjual produk-produk yang Enggak lain seperti juga itu? sih waktu itu strateginya apa ya? Ya walaupun masih jualan kopi tapi tuh kan kayak turunnya drastis banget gitu kan. Akhirnya tuh kayak minus dulu Oh, kan juga iya iya. punya dulu kedainya itu kan di Jogja kan dulu dari 2019 dulu punya di Jogja ada terus di Magelang ada akhirnya ditutup kedainya mulai ditutup satu jadi akhirnya cuma fokus di Magelang satu aja itu aja udah sambil pakai Bismillah Bismillah. Eh, akhirnya kalau waktu itu Iya punya iya. pegawai juga akhirnya kita rumahkan kayak gitu karena kan memang nggak bisa bayar kayak gitu-gitu sih strugglingnya tetap sih tapi tetap waktu itu tetap akhirnya tetap kita tetap di kopi nggak nutup ini bisnis gitu karena masih punya apa ya jejaring gitu lah yang butuh kita juga kayak gitu Iya. ya Iya mungkin iya membaiknya iya kan iya. setelah Iya 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 Kak. 2022 ya kayak pelan-pelan mulai Mm-mm. membaik dan membuka jaringan lagi itu ya di situ sih 2022 sekarang udah lumayan lah. Iya. Iya, Masya Allah, saya tidak kebayang sih Kak sulitnya melewati masa-masa itu ya Kak ya. Iya, iya. Berarti itu tidak benar-benar stuck ya Kak ya, tetap jalan sebenarnya, cuma memang Iya turunnya iya drastis banget gitu ya Kak Vera ya pada pas turunnya itu tuh. ya. Iya, 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 iya Kak. Nah Kak, em, ini mungkin sih Kak, eh di bisnis Kak Vera ini udah pakai ini enggak sih Kak, apa GrabFood, GoFood gitu, udah masuk ke sana belum sih Kak? Udah juga udah Udah ya? di Iya, 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 iya. GoFood, Berarti GrabFood ada sama Shopee Food ada. nah iya,
berarti kan nanti teman-teman juga bisa ya Kak ya, apa pesan lewat sana juga bisa, seperti itu ya Kak, untuk yang bisa daerah banget. sekitar Magelang. Tadi tuh yang gitu, Kak. beli itu Ya. dari Shopee. Tadi aku jualin. Iya iya iya. Iya iya, nanti boleh ya Kak, selain nanti di akhir setelah ini udah mau selesai, apa share juga ya Kak nama Shopee-nya seperti itu ya Kak, GrabFood-nya ininya. Toko-toko online-nya tuh Kak yang di sana. Nanti insya Allah ini juga kita posting di YouTube juga. Nah Kak, ini sih Kak makna sukses buat Kak Vera. Wah, ini pertanyaan makna sukses apa ya? Kayak Halo. nyempil dia habis nangis. Makna sukses tuh kalau buat aku ya selain bisa aktualisasi diri juga bisa bermanfaat buat orang lain sih ya. Maksudnya kalau sukses dalam bisnis ini misalkan mengerucut ke bisnis ya, semoga bisnis ini bisa selain menghidupi diri sendiri, orang lain juga menghidupi orang lain gitu. Maksudnya bermanfaat untuk semua gitu. Itu aja sih. Iya, Masya Allah. Iya, iya. Oke. Terakhir deh Kak, sebelum kita tutup, pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau yang saat ini sedang memulai bisnisnya Kak, terutama yang ini Kak, bisnis di bidang kuliner atau yang kedai-kedai seperti ini, seperti itu Kak. Ada pesan-pesan enggak? Pesan-pesannya keep fighting sih, kayak gitu. Tetap semangat gitu. Bisnisnya nggak usah muluk-muluk langsung gede, kecuali emang punya modal yang besar. Kalau mulai dari kecil pun nggak masalah, apalagi sekarang online udah gampang banget. Mau bikin bisnis lewat GoFood, ShopeeFood, GrabFood pun bisa gitu tanpa ada offline store-nya gitu. Jadi tetap keep fighting, semangat, dan yang pasti sih doa sih ya Mbak. Ya, balik lagi doa gitu, dan yang banyak ya. bener iya bener Kak, doa itu ya yang sering kita terlewat ya Kak ya, doa iya, gitu ya, doa dan usaha gitu. Udah itu iya bener nah itu dia. Nah oke Kak, ini share deh Kak produk-produk yang ini Kak Vera ini ya, bisnisnya Kak Vera. Salah satu kan tadi kedai kopi. Kalau ada bisnis yang lain yang ingin di-share juga boleh Kak, itu di apa namanya, di WhatsApp-nya Kak Vera juga sebenarnya ada beberapa itu cuma ya, Kak, ya. sampingannya aku aja sih sebagai ibu rumah tangga. Jalan buku gitu. Kalau bisnisnya utamanya ini aja sih, Call Me Coffee ini. Oke. Yep. Call Me Coffee ini. Silakan Kak. Call Me Coffee ada 2 store. Yang pertama di Kalinegoro Magelang, Kabupaten Magelang. Yang kedua ada di Ruko PJKA Kebon Polo di Kota Magelang. Kalau untuk offline store-nya, kalau mau online kita ada di Tokopedia, Call Me Coffee Roaster disambung semua gitu. Apalagi ya, Instagram juga Call Me Coffee Roaster. Kayaknya semua namanya sama sih, nggak ada yang beda. Call Me Coffee Roaster. Iya, di Grab sama di Gojek juga sama Call Me Coffee. Call Me Coffee. Nah, Call Me Coffee. Nah, itu ya teman-teman ya, Call Me Coffee. Nah, ini Call Me Coffee Roaster nih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tinggal di sekitar Magelang nih ya, mau incip-incip nih ya kopinya Kak Vera, nanti bisa mampir tuh ya ke tempat yang tadi Kak Vera sebutkan. Atau bagi teman-teman yang mungkin di luar kota terus ternyata melewati Magelang tuh, nanti bisa juga tuh ya mampir ke Magelang untuk ngopi dulu tuh di tempatnya Kak Vera. Kak, ada kontak person enggak Kak? Atau kontak personnya Kak Vera tuh yang biasa? Iya ya, kontak personnya aku aja sih biasanya yang dipakai. Kontak person. Nah itu nanti, atau buat teman-teman juga bisa juga yang ingin pesen lewat WhatsApp juga, atau ingin tanya-tanya juga nih ya terkait kopi yang dijual gitu ya, aneka kopinya, atau ingin langsung pesen misalnya via WhatsApp juga bisa. Saya izin bacakan ya Kak Vera ya. Nanti bisa langsung
nih ya ke nomor WhatsApp-nya Kak Vera 081228024220. Saya ulangi ya bagi teman-teman yang nanti mungkin ingin tanya-tanya nih ke Kak Vera seputar bisnisnya Kak Vera, bisnis kedai kopinya atau ingin incip-incip kopinya, ingin order seperti itu nanti bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya 081228024220. Oke, gitu aja. Makasih ya Kak Vera ya waktunya. Semoga apapun yang ini yang saat ini lagi Kak Vera dan suami kerjakan baik sekarang maupun kedepannya semoga Allah lapangkan dan Allah mudahkan ya Kak Vera ya. Doanya. Terima kasih banyak waktunya. Oke teman-teman Beloved, gitu aja ya obrolan kita dengan Kak Vera hari ini. Bagi teman-teman Beloved yang hari ini memperoleh insight dan inspirasi, saya sih dapat banyak insight dan inspirasi. Kalau Beloved juga dapat, nanti bisa chat-nya di kolom komentar, bisa sambil di-share juga ya, agar ada orang lain juga yang dapat insight juga seperti teman-teman Beloved lainnya. Oke, sampai jumpa di agenda live Instagram pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, Kak Vera. Happy weekend, Beloved.